Halo semuanya, selamat datang kembali di Pacific State Studio. Kali ini kami berkolaborasi dengan Marsyah Libertari akan membahas salah satu tokoh sejarah di Indonesia yang bisa dibilang cukup kontroversial. Ia adalah DN Aidit. DN sendiri merupakan singkatan dari Dipa Nusantara, sementara nama lahirnya adalah Ahmad Aidit, biasa dipanggil Ahmad. Aidit lahir di Tanjung Pandan, Belitung pada tanggal 30 Juli 1923. Dikenal sebagai politisi yang membawa PKI ke masa keemasannya hingga menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Dari yang sebelumnya partai tersebut amat terpuruk karena kegagalan pemberontakan tahun 1948 di Jawa Timur yang dipimpin Musso. Historiografi Orde Baru menarasikan bahwa Aidit adalah orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965. Karena tuduhan tersebut, ia dieksekusi mati di Boyolali, Jawa Tengah pada 22 November di tahun yang sama tanpa disidang terlebih dahulu di pengadilan. Wah, aku jadi teringat kutipan meme yang menggambarkan Soekarno sedang berbincang dengan Soeharto menggunakan bahasa Inggris. "Who did the coup?" tanya Soekarno. "I did," jawab Soeharto. Kemudian Aidit dieksekusi. Nah, berikut kami rangkum beberapa fakta unik Aidit yang mungkin belum pernah kamu ketahui sebelumnya. Tonton sampai selesai ya. Yang pertama, ayahanda. Ayahanda Aidit bernama Abdullah Aidit, merupakan seorang kader Partai Masyumi Belitung yang pernah mendirikan Madrasah Nurul Islam. Bahkan, Abdullah mewakili Masyumi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat dan Dewan Perwakilan Rakyat sementara dari tahun 1950 sampai 1954, yang mana pada saat itu Aidit sudah menjadi petinggi PKI. Dan ketika peristiwa Gestapo meletus, Abdullah sedang berada di rumah Aidit di Jakarta, sementara Aidit menjadi buronan ABRI ketika Abdullah menjaga cucu-cucunya. 2. Masa muda. Aidit semasa mudanya merupakan seorang muslim yang religius. Tercatat ia telah berkali-kali menghatamkan Quran. Di samping rajin mengaji, ia juga sering menjadi muazin di kampungnya. Karena kefasihannya mengaji dan mengumandangkan azan itulah, Aidit mampu menyanyikan lagu berbahasa Arab dengan merdu. Namun alih-alih dipuji, ia justru ditertawakan oleh para pendengarnya setelah menyanyikan lagu bahasa Arab tersebut. 3. Anak didik kesayangan Bung Hatta. Pada masa pendudukan Jepang, Aidit aktif berjuang di Pusat Tenaga Rakyat atau Putera. Di Putera, Aidit merupakan seorang anak didik kesayangan Bung Hatta yang kelak menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia. Namun, karena Aidit terlalu radikalis revolusioner, Muhammad Hatta yang moderat mulai menjauh dari Aidit. Keempat, peristiwa Rengas Dengklok. Aidit termasuk golongan muda yang menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna mendesak mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Aidit memang jarang disebut terlibat dalam peristiwa tersebut, padahal ia turut membersamai Wikana, Khairul Saleh, Soekarni, Sayuti Malik, dan kawan-kawan. 5. Persahabatan dengan Muhammad Natsir. Sama seperti Abdullah Aidit, sang ayahanda, Natsir juga seorang politikus dari Partai Masyumi yang kemudian menjadi ketuanya. Natsir dan Aidit yang sama-sama menjadi ketua umum suatu partai memiliki hubungan yang unik. Mereka sangat berseberangan secara ideologis. Natsir seorang Islamis, sedangkan Aidit seorang komunis sekuler. Perdebatan politik tiada henti merupakan makanan sehari-hari bagi mereka. Tidak heran mereka pernah hampir saling melempar kursi. Namun, di luar urusan politik, mereka sangatlah akrab, layaknya teman nongkrong. Mereka tidak jarang ngopi bersama. Bahkan Aidit pernah menawarkan boncengan sepeda ketika Natsir menunggu becak untuk pulang ke rumahnya. 6. Bintang Mahaputra. Aidit pernah dianugerahkan Bintang Mahaputra dari Presiden Soekarno. Bintang Mahaputra sendiri merupakan suatu penghargaan dari Presiden kepada mantan pimpinan lembaga negara yang menyelesaikan tugasnya. Alasan Soekarno memberikannya pada Aidit yakni karena Aidit telah menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Koordinator dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dengan baik. Aidit menerima Bintang Mahaputra pada tanggal 13 September 1965, tepat 17 hari sebelum huru-hara 30 September.
7. Perang Pidato. Aidit pernah menyindir Soekarno terang-terangan di podium. Tak bisa dipungkiri bahwa salah satu sebab kembalinya kejayaan PKI tak lain karena lobi kuat Aidit pada Presiden Soekarno. Namun, hubungan keduanya tak selalu berjalan mulus. Pada 28 September 1965, ketika itu isu pembubaran Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI sedang hangat-hangatnya, digelarlah aksi tuntutan pembubaran HMI. Salah satu provokator utama pembubaran HMI yaitu Sentra Gerakan Mahasiswa Indonesia atau CGMI, organisasi mahasiswa underbau PKI. Bung Karno datang berusaha menenangkan massa dan menegaskan kembali bahwa pemerintah tidak akan membubarkan HMI. Beres Soekarno berbicara di podium, giliran Aidit yang berbicara. Aidit berteriak lantang, Indonesia belum mencapai kemajuan dan kemakmuran. Negara ini memang tidak akan bisa maju kalau diurus oleh pemimpin yang mempunyai 4 atau malahan 5 orang istri. Kata-kata yang kala itu tentu menyinggung Paduka Yang Mulia Soekarno. 8. Loyalitas. Masih nyambung dengan poligami, Aidit sangat menentang laki-laki yang tidak setia terhadap satu perempuan. Selain hanya memiliki satu istri, Aidit menggembleng PKI agar menjauhi ketidaksetiaan. Diketahui, tidak sedikit kader PKI maupun organ-organ underbaunya diberi sanksi oleh Aidit karena ketahuan berselingkuh. Sebut saja 2 seniman lekra, A.S. Darta dan Sujojono. Bahkan, Nyoto yang sama-sama ketua Biro Politik CCPKI sekalipun tak lepas dari sanksi oleh Aidit. Benar-benar tidak pandang bulu. Yang ke-9, Moh Limo. Selain urusan main perempuan, Aidit punya 4 aturan moral lainnya. Totalnya ada 5, disebutnya Moh Limo. Yang pertama, moh main atau tidak main judi. Yang kedua, moh ngombe atau tidak mabuk alkohol. Yang ketiga, moh madat atau tidak memakai narkoba. Yang keempat, moh madon atau tidak main perempuan seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Dan yang kelima, moh maling atau tidak mencuri. Karena kelima pelanggaran tersebut merupakan tindak kriminal bagi Aidit. 10. Penelitian etnografi. Aidit pernah melakukan penelitian sosial mengenai kondisi sosioekonomi kaum tani di Jawa Barat. Aidit selama ini kita kenal hanya sebagai pemimpin partai yang kerja di kantor, tapi sebenarnya ia lebih dari itu. Ia pernah turun langsung membersamai para tani di beberapa desa di Jawa Barat. Bukan sekedar menemani, ia bersama anggota-anggotanya melakukan etnografi. Ia menyimpulkan bahwa kaum tani sendiri sebagai kelas yang tertindas ternyata terbagi menjadi beberapa tingkatan: buruh tani, tani miskin, tani sedang, dan tani kaya. Sementara kaum tani ditindas oleh 7 setan desa: tuan tanah, tengkulak, lintah darat, tukang ijon, kapitalis birokrat, pejabat, dan bandit. Hasil penelitian tersebut ia tulis dan bukukan. Itulah 10 hal tentang DN Aidit yang berhasil kami rangkum bersama Marxiah Libertari. Jika kalian memiliki hal lainnya yang mungkin kami lewatkan, bisa di-share di kolom komentar ya. Bebas, karena apapun tanggapan dari kalian akan sangat berarti bagi berkembangnya channel ini. Nah, terakhir, kalian bisa melacak dan membeli buku tersebut yang berjudul Perang Tani di Jawa Barat di website berikut. Jangan lupa memasukkan kode kupon Pacifistate agar mendapat diskon 10%. Terima kasih.